Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 akan mempresentasikan hasil perkembangan laporan untuk proyek di sistem informasi akuntansi yang dilakukan sebagai untuk tugas ujian tengah semester. Kami dari kelompok 31 yang beranggotakan saya sendiri Brian Sultan Ramadi KCH dengan NIM 22005222056. Saya Fadlia Prian Dasmin dengan NIM 2200522030. Saya Amirul Ardifa dengan NIM 2200522045. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi yang akan saya bacakan sendiri. Yang pertama itu ada informasi umum dari perusahaan yang kami pelajari, yaitu nama perusahaannya Garasi Otoclean, beralamat di Jalan Raya Kuranji, yaitu di dekat Simpang Baaya, RT 02 RW 03 Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Garasi Otoclean ini memiliki bidang usaha yaitu perusahaan jasa dan berdiri pada tahun 2021. Nama pemilik perusahaan ini yaitu Pak Roni. Nama pemimpin perusahaan ini juga Pak Roni dan memiliki jumlah karyawan sebanyak 5 orang. Nah, ini merupakan beberapa gambar yang kami ambil ketika Garasi Otoclean melakukan transaksi dan melakukan pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya itu ada visi dan misi perusahaan dari Garasi Otoclean. Visinya, mereka memiliki menjadi penyedia jasa cucian motor dan mobil yang terbaik yang dapat memberikan kepuasan dan pelayanan terbaik yang akan dirasakan oleh customer. Selanjutnya, misi dari perusahaan ini, yang pertama ada menciptakan lapangan pekerjaan, adanya pemerataan dalam penghasilan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Nah, selanjutnya ini ada aliran data daripada Garasi Otoclean. Aliran data ini terbagi dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal, aliran data ini yaitu yang pertama adalah pemilik memberikan instruksi kepada karyawan untuk melakukan pembuatan. Yang kedua, karyawan membuat laporan yang diinstruksikan oleh pemilik. Yang ketiga, karyawan melaporkan transaksi yang terjadi dengan pemakai jasa. Yang keempat, pemilik memerintah kepada karyawan lainnya untuk memberikan jasa yang diminta oleh konsumen. Selanjutnya ada aliran data secara horizontal. Nah, di sini kami cuma mendapatkan satu aliran data secara horizontal, yaitu karyawan di bagian kasir yang memberitahukan kepada karyawan yang melakukan jasa kepada konsumen yang melakukan pemesanan di Garasi Otoclean. Selanjutnya ada data versus informasi di Garasi Otoclean. Data itu data memiliki pengertian, yaitu fakta-fakta yang bersifat mentah atau kumpulan fakta yang belum diolah dan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang bermakna. Pada Garasi Otoclean, contoh data yang dapat kita temui sebagai berikut, yaitu ada jumlah bahan baku yang digunakan, jumlah cucian yang akan dikerjakan, jumlah cucian yang telah selesai dikerjakan, dan lain sebagainya. Data-data yang kami dapat ini sangat penting untuk mengambil suatu keputusan di bisnis. Yang kedua ada informasi. Nah, informasi ini adalah data yang telah diolah, diorganisir, dan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang berguna dan bermakna bagi pengguna. Contoh informasi yang dapat kita temui pada usaha Garasi Otoclean ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan bahan baku, analisis efisiensi produksi, dan analisis biaya produksi. Ruang lingkup sistem informasi. Ruang lingkup sistem informasi akuntansi pada bisnis pencucian motor dan salon motor meliputi pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, penggajian, pembukuan, laporan keuangan, dan analisis.
Peran auditor terhadap sistem informasi akuntansi. Seorang auditor memeriksa sistem informasi akuntansi yang dijalankan oleh usaha cuci motor ini memiliki pencatatan transaksi keuangan dengan benar dan laporan keuangannya disusun dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor juga memeriksa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya yang diterapkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Amirul. Kepada Amirul disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Lingkungan mempengaruhi bisnis. Satu kekuatan. Pertama-tama pemilik usaha cucian kendaraan memiliki kendali penuh atas kualitas layanan yang diberikan. Dengan menawarkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional, pelanggan akan merasa puas, mungkin akan merekomendasikan usaha ini kepada teman keluarga mereka. Kebersihan dan keawatan pelatan yang baik juga menjadi keunggulan bagi usaha ini. 2. Kelemahan. Namun usaha cuci mobil dan motor juga memiliki kelemahan. Terkadang tingkat mobilitas yang tinggi dari kendaraan dapat menyebabkan kesulitan menarik pelanggan secara teratur. Selain itu, kekurangan tenaga kerja atau kurangnya pelatihan yang memadai bagi karyawan yang juga mendapati kendala. Tiga, peluang. Dalam mengejar kesuksesan usaha cuci mobil dan motor, pemilik usaha perlu melihat peluang yang ada di pasar. Salah satu peluang yang menarik adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan kendaraan. Dengan memanfaatkan media sosial, pemasaran online, pemilik usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Selain itu, penggunaan teknologi baru seperti mesin cuci mobil otomatis atau produk pembersih ramah lingkungan yang juga dapat menjadi peluang untuk menarik pelanggan baru. 4. Ancaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan dalam industri cucian kendaraan sangat tinggi. Usaha lain dengan harga yang lebih rendah atau promosi yang lebih agresif dapat menjadi ancaman bagi pemilik usaha. Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu atau situasi ekonomi yang buruk juga dapat menambah negatif terhadap permintaan jasa cuci kendaraan. Menurut analisis SWOT ini, pemilik usaha cuci mobil dan motor dapat mengidentifikasi strategi yang harus diambil untuk meningkatkan keunggulan yang dimiliki, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan menghadapi ancaman yang lebih baik. Penting untuk terus memantau perubahan di pasar dan melakukan inovasi agar usaha tetap relevan dan kompetitif. Transaksi finansial dan non-finansial. Transaksi finansial penerimaan pembayaran dari hasil penyucian baik secara tunai maupun transfer. Pembayaran gaji karyawan, pembayaran sewa, pengeluaran untuk pembayaran sewa usaha, transaksi non-finansial. Penerimaan bahan dan alat cucian dari supplier langsung. Produk yang dihasilkan salon mobil, cat mobil, cuci motor, cuci mobil, cuci karpet. Gagang konstek. Input pelanggan melaporkan ke kasir, login melaporkan ke kasir, input pegawai melaporkan ke kasir, verifikasi login melaporkan ke kasir, terima gaji. Terima gaji melaporkan ke pelanggan, membayarkan kepada sistem informasi. Sistem informasi Karbas melaporkan harian kepada pemilik. Terima gaji melaporkan kepada pegawai. IRD, non transaksi dan transaksi melakukan produksi melakukan ke kasir, nama dan nomor antrian, melakukan ke pelanggan, alamat dan nomor HP. Transaksi melakukan nama pelanggan, jenis kendaraan, dan total bayar. Sistem flowchart karyawan. Mulai karyawan melihat kendaraan dan meminta agar ownernya
menunggu nomor antrian. Karyawan bertuju dengan disiplin sesuai antrian dan dari karyawan yang sudah nomor antrian dari karyawan. Selanjutnya kus membayar, membuat jurnal faktual. Satu, jurnal faktual dan entry jurnal dan laporan keuangan, salinan file KMS. Yang kedua, laporan keuangan 1, 2, 3 selesai. DFD pelanggan. Data antrian, input, data operator, data karyawan, data antrian pelanggan, data jenis cucian, data master, data break. D1 isi ID user, D2 isi ID karyawan, D3 ID kendaraan, D4 ID cucian jenis cucian, D5 nomor kendaraan, D6 ID kendaraan. Menghasilkan ID kendaraan KD jenis cucian, ID kendaraan, ID karyawan, ID aser. Proses data 2.0 proses data. Menghasilkan laporan data pelanggan, laporan jenis cucian, laporan gaji karyawan, laporan gaji per karyawan, laporan pendapatan periode, laporan grafik, output 3.0. Jadi laporan keuangan. Menghasilkan faktur antrian pelanggan. Baiklah, terima kasih kepada Amirul. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli. Kepada Fadli disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan slide selanjutnya. Berikutnya adalah etika pelayanan pelanggan, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, memberikan solusi yang bermanfaat dan baik pada pelanggan, dan memperlakukan pelanggan dengan hormat. Berikutnya adalah kerjasama. Dalam hal ini, semua aspek yang ada di lingkungan usaha ini harus menerapkan budaya kerjasama agar tercipta tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan hukum. Memastikan perusahaan ini beroperasi dengan mengikuti atau melaksanakan tata hukum yang ada di Indonesia. Berikutnya, kecurangan. Manipulasi data keuangan perusahaan, memodifikasi catatan atas laporan keuangan untuk menutupi kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan. Berikutnya adalah manipulasi menu service. Karyawan melakukan kecurangan dengan memanfaatkan pelanggan dengan menu yang diberikan seperti rekomen jasa yang akan diberikan berbeda dengan tulisan di menu demi mencapai keuntungan sendiri si karyawan. Berikutnya, pengendalian. Audit internal melakukan pengauditan secara berkala untuk mengevaluasi keuangan dan mengidentifikasi yang perlu diperbaikan. Pelatihan karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang etika di dalam bisnis dan prosedur melakukan bisnis cucian mobil ini. Jenis ancaman dan risiko yang dapat diidentifikasi pada berbagai perusahaan dengan skala usaha yang bervariasi, jenis usaha yang berbeda, serta kemampuan penerapan dalam teknologi. Persaingan. Perusahaan
bersihkan mobil harus menghadapi kompetisi yang ketat dari persaingan yang mencoba untuk menjalin kemudahan lebih baik dan harga yang lebih terjangkau. Berikutnya perubahan harga bahan bakar dan bahan pembersih. Perubahan harga pada bahan bakar dan bahan pembersih dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan, yang kemudian dapat mengarah pada perubahan dalam harga layanan. Berikutnya adalah ketidakpastian sumber daya manusia. Perusahaan yang tergantung pada tenaga kerja yang konsisten dan berkualitas dapat mengalami ancaman jika tidak dapat menemukan karyawan yang handal dan terampil. Lanjut. Siklus pelaporan keuangan. Siklus pelaporan keuangan atau laporan akuntansi sistem informasi adalah proses yang terjadi yang terdiri dari beberapa tahapan penting untuk mengeksekusi mengumpulkan dan menganalisis data keuangan dalam sebuah perusahaan. Berikut adalah tahapan utama dari siklus ini. Yang pertama, identifikasi dan definisi data. Proses pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi data yang relevan untuk laporan keuangan, termasuk informasi transaksi, aset, modal, dan pengeluaran. Yang kedua, pengumpulan data. Setelah data diidentifikasi, maka data tersebut akan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku besar, sistem informasi manajemen, dan lain sebagainya. Tiga, pengolahan data. Setelah data kumpul, maka data tersebut akan diproses dan dikemas dalam bentuk yang dapat digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Proses ini termasuk pengubahtuaian data menjadi bentuk yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pihak lain. Yang keempat, pemeriksaan dan verifikasi. Setelah data diproses, maka dilakukan pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan data tersebut benar, lengkap, dan akurat. Ini dapat dilakukan oleh staf akuntansi atau auditor lalu keluaran. Yang kelima, pengelolaan informasi. Setelah data tersebut diperiksa dan diverifikasi, maka data tersebut akan digunakan untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan informatif. Berikutnya, contoh flowchart. Pertama, mulai pengambilan nomor antrian, proses pencucian, lanjut daftar harga, membayar sesuai harga, kembali ke kasir, menerima pembayaran, membuat laporan bulanan, daftar harga, dan manajer dan mengecek laporan, menerima dan mengecek laporan. Berikutnya, tahap-tahap siklus pelaporan keuangan. Yang pertama, bukti transaksi, lanjut proses pencatatan untuk siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi, lanjut pembuatan jurnal dan posting buku besar, penyesuaian neraca saldo, lanjut laporan keuangan, dan membuat pencatatan atas laporan keuangan. Berikutnya, resiko. Risiko dalam pembuatan laporan keuangan rentan terhadap kehilangan atau kerusakan akibat kebakaran, pencurian, dan bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi usaha, kehilangan pasar modal. Pengendalian internal yang sudah dilakukan aktivitas, melakukan pengecekan ulang terhadap laporan keuangan, memastikan tidak ada arus listrik yang mengalami konslet, memastikan keamanan lingkungan dengan pemasangan CCTV yang stabil. Perusahaan memberikan inovasi produk atau layanan yang tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Pengendalian yang sebaiknya diterapkan, melakukan koreksi pada transaksi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, melakukan analisis SWOT untuk pencegahan kebangkrutan. Yang kedua, melakukan perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, melakukan penelitian pasar yang berkelanjutan untuk memantau adanya perubahan tren pasar. Berikutnya, pengembangan strategi pemasaran untuk membedakan usaha yang dimiliki dengan usaha lain dan dapat menarik pelanggan baru. Slide berikutnya. Terima kasih. Kembali kepada moderator.
Baiklah, sekian hasil presentasi ujian tengah semester yang kami lakukan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok 31 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.